Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat dari kelas akuntansi 1A Malang dengan NIM 11026000020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya di pelajaran bisnis manajemen. Saya akan mengulik salah satu bisnis entrepreneur yang sudah sukses, yaitu Arif Muhammad. Arif Muhammad atau dengan nama lahirnya Muhammad Arif Yakub lahir di Batam pada tanggal 26 Oktober tahun 1990. Arif yang berdarah Minangkabau ini memulai pendidikannya di Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Hidayah Batam. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah dasar di SDN 004 dan SMPN 6 Batam. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di SMA Kartini Batam. Sekarang, Arif Muhammad tercatat sebagai alumni Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Singkat cerita dari Arif Muhammad, sebelum ia memulai bisnisnya, ia pernah bangkrut sampai membuat ia memecat supirnya sendiri yang sering disebut dengan Omen. Ia bilang ke Omen kalau ia sudah tidak mampu lagi membayar uang gajinya. Dia bilang, "Gue bahkan udah ke arah jualan pulsa." Jadi waktu itu ada kenalan jualan pulsa di Jawa. Saking putus asanya gue saat itu, gue akhirnya memutuskan naik kereta api ke Kebumen buat belajar bagaimana jualan pulsa. Dia mengajak yang lainnya untuk berbisnis pulsa. Sehabis urusan pulsa selesai, akhirnya mereka nekat dan memutuskan untuk beli tiket pergi ke Yogyakarta. Sesampainya di Jogja, gue langsung pergi ke tempat makan yang ada di sana. Salah satu angkringan di Jogja. Tiba-tiba gue kepikiran untuk bisnis makanan pinggir jalan kayaknya deh. Bisa membuat gue jauh lebih happy, ujar Arif dengan jelas saat dia datang ke angkringan tersebut. Tanpa ragu pun, Arif memutuskan untuk membuka gerobak sate pinggir jalan dengan modal 3.600.000. Tanpa diikuti rasa malu, dirinya pun menjalani usahanya tersebut dengan menggunakan strategi atau konsep yang berbeda. Tepat 1 tahun ia menjalani bisnis sate gerobakan pinggir jalan, Arif mampu membuka 100 cabang di seluruh Indonesia. Arif berkata, "Jadi yang penting itu fokus, konsisten, dan gak usah dengerin apa kata orang. Kita kesampingkan dulu sementara." Lebih lanjut, Arif juga mengatakan untuk menjadi orang sukses, rajin-rajinlah untuk mengulik sesuatu, harus mau capek, dan juga mau mencari pertemanan sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak teman, semakin banyak peluang yang akan terbuka ke depannya. Lalu, ketika sudah banyak pilihan, lalu tentukan satu circle yang menurut kita sefrekuensi. Soalnya banyak loh, anak-anak muda yang biasanya suka nongkrong tapi nggak berisi. Terus kalau di satu circle itu pasti ada aja teman yang nge-push kita untuk ke atas. Malah ada juga yang nge-push kita untuk ke bawah. Nah di situ kita coba bedain mana circle yang isinya teman-teman kita buat haha hihi atau ketawa dengan senang, dan circle yang bakal membawa kita naik ke atas. Jelas Arif menjelaskan. Singkat cerita dari dia memulai berbisnis dan pelan-pelan menuju titik suksesnya. Sebelumnya ia juga menjadi seorang YouTuber pada tanggal 12 Januari tahun 2012. Dan dikembangkan sampai saat ini. Nah di sini nih dimulainya. Pada tanggal 16 September 2016, dia menikah dengan pasangannya, Tiara Pangesti, atau yang lebih akrab dipanggil dengan panggilan Tipang. Wanita di balik kesuksesan Arif ini yang menemaninya di kala naik dan turun hidupnya. Setelah menikah 1 tahun yang lalu, Arif dan Tipang yang sudah matang memikirkan konsep kue kekinian untuk semua kalangan. Kekinian pertama kali Green launching pada tanggal 9 September 2017 yang berdiri di Force 3, Jalan Haji Ahmad Atnawijaya, Jalan Pandujaya, RT 01 RW 05 Bogor. Di antara bisnis-bisnis yang ia kembangkan, Kekinian menurutnya salah satu yang istimewa dibandingkan dengan yang lain. Mengapa? Karena bisnis ini dijalankan ketika ia sedang naik daun di YouTube. Di sini saya ingin memiliki bisnis yang serius sehingga mencari partner, katanya Tandas. Demi menjaga kelangsungan bisnis Kekinian, ia berkomitmen untuk bisnis Kekini tidak akan membuka waralaba. Sejauh ini Kekinian adalah punya saya sendiri, ujarnya menegaskan. Diceritakannya, awalnya Kekinian ini dibuat saat booming kue-kue artis beberapa waktu lalu. Banyak orang yang beropini, Kekinian akan bernasib sama dengan kue-kue artis yang tidak berumur panjang. Namun Arif menjelaskan, akan tetapi saya bisa buktikan bahwa bisnis Kekinian ini bisa bertahan lama. Sudah 3 tahun berjalan dan justru semakin besar. Ia membenarkan saat itu pihaknya memang buka saat sedang ramai dan momentumnya pas. Namun, yang membedakan kemudian, Arif punya visi dan misi yang jelas, sehingga tidak perlu khawatir bisnis yang dijalankan cepat bubar.
Salah satu kiatnya mencari mitra yang terbaik di bidangnya yang membuat brand yang jelas. Yang dimaksudkan brand yang jelas, umpamanya, Arif menghindari branding cake yang menonjolkan oleh-oleh dari daerah tertentu. Seperti cake para artis, menurut saya itu hanya mengecilkan pasar, ujarnya. Selain itu, ia juga tak henti-henti membuat inovasi produk, variannya keluar secara bertahap. Ketika hype-nya sudah turun, lalu kami naikkan lagi dengan varian yang terbaru. Kemudian, ketika pasar sudah jenuh, kami keluarkan lagi dalam bentuk lain. Begitu seterusnya, ungkapnya. Baginya dalam berbisnis memang harus berani mencoba hal baru. Misalnya, di awal bentuknya seperti cake pada umumnya, menggunakan kotak, lalu ia merilis dalam bentuk cup. Ternyata sambutannya luar biasa dan terlihat sangat beda, ceritanya dia. Berbagai inovasi dan kebaruan yang diimbangi itu dengan promosi masif melalui digital. Selain itu, ada juga tim offline yang sengaja menyebarkan flyer dan brosur ke kantor-kantor. Kami juga memiliki cake mini yang sering dipesan jika ada gathering kantor atau acara keluarga, kata Arif berpromosi. Yang pasti, karakter berbisnis memiliki teknologi digital memang tidak sama dengan bisnis melalui media konvensional. Meski tak harus mencantumkan foto diri seperti kebanyakan merek lain, menurut Arif, dalam memanfaatkan teknologi digital harus membuat konten yang kreatif. Jangan hanya memanfaatkan jumlah followers karena akan stuck di situ aja. Ujarnya menyarankan, juga jangan membeli fans karena itu tidak gini lagi. Yang penting, katanya, bagaimana memanfaatkan duta merek lain yang lagi hype tanpa harus berbagi kepemilikan. Saya tidak pernah mau jika artis ada yang mau jadi brand ambassador, tapi dibayar dengan kepemilikan, kata Arif membuka rahasia. Dari pengalaman dan pengamatannya, bisnis tidak akan mudah tumbang jika dalam menjalankan konsisten, tertib, dan proporsional. Dari pengalaman dan pengamatannya, bisnis tidak akan mudah tumbang jika dalam menjalankan konsisten, tertib, dan profesional. Apalagi saat ini pasar cepat sekali berubah dan tren terus berkembang. Kami harus bisa berinovasi terus-menerus, ungkap Arif. Ia menyadari inovasi adalah kunci keberhasilan yang menentukan. Bagi Arif, konsekuensi berbisnis adalah harus mengulik dan tidak malu-malu. Terkadang, orang hanya ingin punya bisnis yang keren, tapi malu-malu berproses jika tampak tidak keren. Kalau saya lebih berpikir realistis saja, saya melihat bisnis itu ada dua, yaitu mencari pride dan mencari profit, katanya Tandas. Setelah semakin banyak melihat bisnis orang, Arif berkesimpulan, terkadang bisnis yang terlihat keren itu belum tentu menghasilkan ketimbang bisnis yang kelihatannya cemen. Siapa yang tidak mau bisnis yang keren seperti di mall-mall? Namun, saya mengesampingkan itu dan lebih memilih bisnis yang menghasilkan saja. Kata peraih penghargaan dalam bidang lifestyle, fashion, dan beauty pada acara XYZ Day 2018 di Jakarta ini. Arif merasa beruntung sang istri Tipang bersedia turut membangun bisnis bersama. Meskipun karakter masing-masing menjalankan bisnis berbeda, kerjasama sebagai pasangan suami istri dirasakan saling melengkapi. Dalam berbisnis, saya serius mencari profit, sedangkan istri lebih memilih karena dia suka, katanya. Ia mencontohkan pilihan bisnis sang istri, yaitu Hello, Nuku Sepatu, dan Wellplan.co atau Notebook, karena memang ia suka buku, suka baca, dan ingin berjualan itu. Perbedaan lain, Arif berbisnis dengan lebih banyak menggunakan feeling, sedangkan sang istri cenderung pakai hitung-hitungan yang jelas, Wellplan. Arif cenderung berani mengambil keputusan, sebaliknya sang istri lebih berhati-hati. Perbedaan ini membuat kami saling melengkapi, ungkapnya. Arif mengakui sang istri bisa memberikan insight dan mereka saling memberikan masukan. Menurut Arif, yang terpilih sebagai Influencer of the Year and Top YouTube Personality di ajang Influence Asia 2017 di Malaysia ini, menjalankan bisnis memang tidak harus jago dalam segala hal. Tidak harus mengerjakan semua sendiri. Kalau kita punya ide, tetapi tidak punya modal, bisa mencari investor. Kalau punya uang, tetapi tidak punya waktu, ide, dan tenaga, tinggal mencari punya tenaga, ide, dan waktu. Intinya, kata Arif, bisnis lain meliputi 4 hal: investor yang punya modal, kontraktor yang mengerjakannya, konseptor yang punya ide, dan konektor yang mengumpulkan semuanya. Jadi bisnis itu tidak susah, tinggal bagaimana kita mencari tahu tipe mana, katanya. Rencananya, Arif akan membangun experience hub yang akan mengumpulkan dan menguras banyak komunitas dan merek di dalam mall. Kami akan membuat mall di dalam mall,
Dan ini akan full dalam setahun di salah satu mall di Jakarta. Ungkapnya tentang proyek baru yang segera direalisasikan. Sekian video singkat dari saya untuk mengulik seorang entrepreneur yang memiliki bisnis sukses. Saya Rahmat Hidayat mengundurkan diri. Bila ada salah paham mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.